Hi everybody, my name is Mrs. Santi. In this lesson, I'm going to give you an explanation about simple present tense to be. Okay, so let's get started. In bahasa Indonesia, kalau tadi nih kalian sudah menyimak video tentang simple present tense mengenai verb dan sekarang tentang non-verb. Di sana terdapat 3 bagian dan 3 bentuk ya, dari 3 rumus juga, yakni positive form, negative form, and interrogative form. Well, you have to know about subject, ya. Subject I, you, they, we, he, she, it akan berkaitan dengan to be. To be itu ada is, are. Kenapa? Karena saking simpelnya sehingga bentuk presentnya cukup menggunakan is, am, dan are. Jadi I am itu selalu hanya I saja yang memiliki to be am. Lalu kemudian you, they, we. You menggunakan are. Lalu kemudian he, she, it menggunakan is. Good. Oke, untuk membedakannya, kalian harus mengetahui I itu aku, you, they, we adalah jamak. Ya, you, they, we. Ada di sini, Miss Tanti kasih yang bagian kedua you. Maksudnya adalah you are. Ada yang saat kita bilang, hey kamu di depan kamu ya. Ada satu orang kamu. Tapi saat misalnya Miss Tanti ada di kelas, saya akan bilang kepada kalian di kelas, hai kamu. Nggak mungkin dong, ya. Jadi saya akan bilang you. Nggak mungkin juga dong. Saya akan bilang you juga. Hanya satu kali aja. Bahwa kalian semua, bahwa kalian adalah you juga. Jadi ada you, kategorinya kita tunjuk ke satu orang atau tunjuk ke banyak orang. Nah, sekarang kalian harus paham betul nih, they, we, you menggunakan are. He, she, it menggunakan is. Itu saja. Nah, saat Miss Tanti punya nih satu subjek yakni Doni. Doni adalah seorang laki-laki. Sendiri ya, singular subject. Sehingga saya harus menggunakan is, am atau are ya. Oke, good. Pakainya is. Doni is. Kalau Doni and I, kira-kira menjadi apa? Pakai Doni and I am, atau Doni and I are, atau mungkin Doni and I is? Aha, jawabannya adalah Doni and I are. Kenapa? Karena Doni dan aku menjadi 2 orang, sehingga menggunakan are, bukan menggunakan am. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang positive form ya, dan juga negative form dan integrative form, atau kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dalam per sesi, sekaligus latihan soalnya. Are you ready guys? Okay, next, here you are for the positive form. Subject ada apa aja tadi? Ada I, you, they, we, he, she, it. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Dono, yes. Dini, yes. Casino, yes. Casino and I, yes. Tina and her mother, yes, that's right. Subject adalah pelaku. Jadi mau subjek apa saja, dia adalah pelaku ya. Lalu kemudian diikuti atau plus to be. To be-nya di sini menggunakan is, am, are, dan kategorinya adalah untuk general truth ya, atau terkadang juga hanya sekedar opini bahwa dia cantik, dia menarik, dia lucu. Dan itulah bukan kata kerja. Bukan kata kerja tuh contohnya gimana? Dia cantik, dia lucu, dia imut, dia menarik. Lucu, imut, menarik itu adalah bukan kata kerja. Gitu ya. Jadi kalau kata kerja nih, kata kerja adalah
dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau bukan kata kerja, dia hanya sekedar menerangkan saja bahwa dia itu cantik, dia itu menarik, dia itu pilot, dia itu guru, dia itu dokter, dia itu polisi. Gitu ya. Oke. Ada satu kalimat di sini dengan clue-nya adalah subjeknya adalah Tania. Untuk Tania, kira-kira Tania subjek atau jamak? Ada berapa orang di sana? Only one. Yes. Oke. Kalau gitu, kalau saya pakai itu, kira-kira apakah bahasa Inggrisnya that? Kita lihat ya secara sempurna kalimatnya seperti apa. Oh, Tania itu manis. Tania itu manis. Nah, untuk kalimat ini kalian harus paham bahwa Tania, yaitu subjeknya, sudah pasti singular subject. Otomatis pakai is, am, atau are ya. Want to go? Yes, pakai is. Tania is. Jadi itu tidak usah diterjemahkan menjadi that. Tapi Tania is manis. Apa sih bahasa Inggrisnya manis? Cute. Apakah betul? Oke. Aha, good. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah betul? Ya. Next. Untuk negatif form, ya namanya negatif pasti ada kata tidak gitu ya, ada no, moh, ogah, wegah, enggak, apalagi. Oke, itu adalah not. Ya, di sini ada subject plus to be plus not dan bukan kata kerja. Diingat betul ya. Di sini ada kalimat, kamu nggak ganteng tapi manis. Kamu nggak ganteng tapi manis. Kita akan simak satu persatu. Kamu bahasa Inggrisnya adalah you. Nggak itu not. Apakah you not? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada maknanya nanti. Sehingga kamu harus membubuhi sebuah to be. Kalau belakangnya itu adalah kata sifat atau bukan kata kerja. Ternyata betul kok di sini ganteng adalah bukan kata kerja. Sehingga you not handsome. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi dia harus dibubuhi to be biar ada maknanya. Sehingga you itu to be-nya apa? Is, am, atau are. Saya kasih 3 detik. 1, 2, 3. Good. You are. Oke. You are not. Ganteng adalah handsome. Good. You are not handsome. Tapi manis. But manis cute. Sehingga bagaimana? Masih ingat tadi jawabannya? Yuk sama-sama. You are not handsome but cute. You are not handsome but cute. Yay, that's right. Okay. Next, about kalimat tanya. Kalau kamu mau nanya nih, setelah kamu jalan-jalan sama teman kamu, terus kamu bilang, kamu seneng gak jalan-jalan tadi? Kamu bahagia gak? Besok-besok lagi ya. Nah, saat kamu bilang, kamu seneng gak? Apakah kamu harus bilang, do you happy? Atau are you happy ya? Karena you. Gimana nih? Kira-kira. Yuk kita bahas di sini. Miss Santi punya satu kata, apakah? Apakah? Ingat ya, untuk kalimat tanya, to be itu ada di depan. Dia hanya di switch saja dari posisinya. Cuma diubah aja. Oke, apakah? Berarti pakainya kalau enggak is, am, ya are. Tergantung dengan subjeknya, betul. Oke, di sini kita lihat. Kamu. Sudah ada titik terangnya nih. Kalau tadi kata Miss Tanti apakah pakainya is, am, are, berarti kalau kamu pakainya you. Berarti to be-nya adalah 3 detik. 1, 2, 3. Good. Pakainya are you. Senang. Happy. Apakah kamu senang tadi main sama aku?
Kamu seneng gak? Tadi udah jalan-jalan sama aku. Nah, ini dia. Kira-kira jawabannya seperti apa? Yes, are you happy? Good. Makin lama makin paham ya? Oke. Kalau gitu kita akan mini tes nih bareng-bareng. Ya, soal pertama. 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Miss Tanti akan kasih waktu untuk kalian mengerjakan setiap soalnya hanya 2 detik saja. Gimana? Karena intinya adalah kalian hanya melihat subjeknya, titik-titik, dan lihat di belakangnya. Apakah kata kerja ataukah kata yang bukan kata kerja? Hanya itu saja. Kalau misal kata kerja, berarti kamu harus memakai pola yang memang untuk kata kerja, seperti video sebelumnya. Nah, karena kita lihat nih, subjeknya he, titik-titik, beautiful, bukan kata kerja. Oh, berarti ini adalah is am are. Oke, kalau gitu, he is am atau are? 1, 2, oke, good. Jawabannya adalah is. Oke. Selanjutnya, number 2, she. Karena ini ada she, titik-titik, so arrogant. Siapa nih yang seperti ini nih? Kata kerja bukan ya? Bukan. Kalau gitu sudah tahu ya. Is, atau are ya. Oke. 1, 2. Good. She is so arrogant. Number 3, Mr. Jack and Mr. Bob. Titik-titik atau bla bla bla, very kind. Mr. Jack and Mr. Bob, bla bla bla, very kind. Very kind. Very kind itu kata kerja bukan? Bukan kata kerja. Berarti di sini titik-titiknya harus diisi to be. Apakah is, am atau are ya? Mr. Jack and Mr. Bob itu ada 2 orang, sehingga jawabannya adalah good. Mr. Jack and Mr. Bob are very kind. Number 4, I bla 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 so excited. Oke, kalau I berarti di sini pakainya am ya. Oke, good. I am so excited. Apakah betul? Yes. Awesome. Number 5, bla 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 Ronnie angry. Ada tanda tanya nih. Wah, tanda tanyanya seperti ini nih. Ngikutin fontnya. Mohon maaf ya, mungkin tanda tanya agak aneh gini. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau misalnya bingung posisi seperti ini, kalian lihat subjeknya. Subjeknya Ronnie, only one. Ya, cuma 1 orang nih. Berarti dia berteman dengan he, she, it. Berarti pakainya adalah 2 detik buat kamu. 1, 2, good. Pakainya is. Okay, is Ronnie angry? That's all about simple present tense to be. If you want more information about these, so please visit my blog at tantinium.com or comment down below. I hope this is helpful for you.